tubuh kita miring, itu nggak ada obat, nutrisi, jamu, herbal yang membuat tubuh kita bisa lurus. Nggak ada. Zaman sekarang ini ya, kita itu kalau udah tahu ilmunya, Anda pasti akan sakit. Jadi kalau kita mau investasi masa depan untuk anak kita, lahirnya normal, disusuin sampai 2 tahun. Yang ketiga itu dibedok. Jadi atlet itu usianya pendek. Kalau tidak pakai aturan. Selamat datang di Podbas, podcast dalam bas yang pertama di Indonesia yang ada penontonnya. Halo. Pada siang kali ini ya, kita kedatangan tamu ya. Sosok yang luar biasa ini, seorang dokter, tapi bukan sembarang dokter. Beliau juga selain praktek sebagai dokter, beliau juga mendalami ilmu lain nih. Ilmu tentang keseimbangan tubuh. Beliau juga guru besar pengobatan PAZ. Beliau sempat menjabat ketua umum ya. Iya. PAZ. Selamat datang Dr. Sentot. Mana kabarnya? Apa dulu kita? Udah beberapa bulan ya. Kita lama gak ketemu ya. Tapi tetap sehat alhamdulillah. Deket ya. Tapi jangan ketemu ya. Alhamdulillah ini Masya Allah. Tapi sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khair dulu. Iya. Ya. Jadi saya bertemu dengan guru saya lagi. Jadi Pak Iwan ini juga guru saya. Watas sanjung saya. Nah, ya memang guru saya karena kan saya banyak belajar dari Pak Iwan. Terima kasih dan mungkin ada beberapa ucapan dari pasien-pasien yang disampaikan. Terima kasih dengan konsep Karnus, proses penyembuhannya jadi lebih cepat. Alhamdulillah. Yang diabetes, yang darah tinggi, yang punya keluhan degeneratif lah. Ya insya Allah, alhamdulillah beberapa yang WH itu udah bagus ya. Dari Jakarta, dari Makassar, dari Sumbawa, dari Lombok. Luar biasa. Jadi banyak sekali pasien-pasien itu sudah merasakan manfaat. Jakarta, Sumbawa. Jadi ini bicara Nusantara ini. Jambi. Terakhir Jambi. Ujung sana ya, barat, Jambi, Sumbawa, timur itu. Medan juga ada. Makassar. Wah ini Indonesia ini. Ya alhamdulillahnya karena di PAZ itu ya, pengobatan akhir zaman yang sekali lagi saya bersyukur. Jadi dipertemukan PAZ, kemudian dipertemukan konsep Karnus. Ini melengkapi khasanah keilmuan, terutama di bidang kesehatan. Karena ya alhamdulillah meskipun dalam tanda kutip ya dokter umum yang mungkin beberapa puluh tahun yang lalu itu kenapa ya kok pasien ini setiap bulan obatnya itu lagi. Ya, itu juga sempat jadi dilema juga dokter. Dilema. Jadi saya itu tahun 2007 itu di rumah sakit Pak. Rumah sakit ya? Rumah sakit itu setiap bulan itu bertemu dengan orang yang sama dan pulang membawa obat yang sama. Setiap bulan. Bukannya mereka kontrol tiap bulan? Iya, gitu. Memang disarankan kontrol. Kan dulu kan tidak seribet sekarang ya. Ya sekarang mungkin lebih bagus ya secara sistem. Tapi ngobatin orang itu harus rutin. Rutin datang ke rumah sakit itu kan dulu kan 1 bulan itu bisa ngambil obat 1 bulan. Bisa dibayangkan. Langsung 1 bulan. Langsung 1 bulan. Kresek gitu mungkin. Enggak kresek. Kerdus ya, di kerdus. Ya? Jadi kalau setiap bulan dapat obat terus, itu terus. Tapi ya keluhannya tetap balik. Gula saya masih tinggi, tensi saya masih tinggi. Dari waktu ke waktu ini apakah stuck begitu atau malah naik kan ya? Malah naik. Kalau stuck kan alhamdulillah iya, stuck ya. Naik, jadi banyak sekali lah. Jadi gitu. Mungkin awalnya hanya gula darah, diabetes, habis itu nanti gagal ginjal, misalkan. matanya kabur, dan sebagainya. Awalnya memang sekilas diabetes, gitu ya. Tapi ternyata banyak sekali pasien-pasien itu justru gulanya bisa jadi oke, nih. Ya, terkontrol lah gitu ya. Gulanya oke, tapi kerusakannya lah berlanjut. Itu. Nah itu kan yang membuat saya itu gini, orang ini sudah minum obat terus, sudah rutin, sudah ngikutin apa yang sudah disarankan dan sebagainya. Kok malah tambah naik? Kemudian
sebagai muslim ya, muslim itu kan semua penyakit ada obatnya. Ya, Gitu sudah sudah disiapkan Sudah disiapkan. oleh Semua Sang Pencipta. penyakit ada obatnya kecuali tua, ajal. Ya, kalau Nggak bisa tua nih, aja tuh kalau udah nggak tua, bisa lagi itu. Nggak bisa. Tapi semua penyakit ada obatnya. Nah, Ayo. pemahaman saya waktu itu, Pak, namanya obat ya diminum, 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 diminum terus. Tiap bulan kontrol minum. Nah, tapi nggak selesai. Berarti kalau ini minum obat seumur hidup, sebenarnya apakah yang sudah saya lakukan ini sudah cukup? Ataukah ada kepingan-kepingan jawaban yang belum ditemukan? Iya. Betul. Memang harus begitu ya. Kan kepingan-kepingan nih jawaban. Puzzle-puzzle ini Puzzle-puzzle diapain? ini diapain Iya, gitu. kita Diapain harus nih mulai puzzle-puzzlenya? Dikerangkain dulu ini. Ya, kenapa kok sudah ini dan sebagainya. Artinya bukan dalam berarti kita menyalahkan obatnya. Ini obatnya salah. Ini enggak. Maksudnya itu keilmuan itu ada. Dasarnya ada. Keilmuan itu ada. Nah, tinggal nanti teori ini benar atau tidak dibuktikan fakta di lapangan. Iya. Itu sudah deadlock itu. Iya, kalau sudah teori ini benar, maka di lapangan itu hasilnya akan muncul sendiri. Jadi betul kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Masalahnya mereka selama ini obatnya memang mengklaim tidak menyembuhkan. Tidak menyembuhkan. Kejadian doang hilang. Iya. Ya mereka sudah menyelesaikan sih janji mereka. Ya kayak gini, sakit kepala, minum obat sakit kepala. Ya, Oke. Dimanipulatif intinya sensornya. Demam, minum obat demam. Tapi why sakit kepala? Why-nya itu ya. Why dia demam. Termasuk tekanan darah tinggi. Why jadi darah tinggi? Padahal nih. Kadang kan jantung disalahin. Ini gara-gara jantung nih. Karena juga pikiran. Karena pikiran. Padahal gitu dia nggak mikir. Nggak mikir. Mikirnya mikir terus jalan. Satu nggak ada beban Pak. Otak saya itu. Nah itu kan. Tapi sebenarnya pikiran itu mau tidak mau harus ada. Hanya dua orang aja yang tidak berpikir. Satunya edan. Yang kedua adalah sudah dikubur. Jadi makanya. Nggak mungkin nggak mikir. Bapak banyak pikiran ya. Ya namanya hidup masih mikir. Iya masih mikir kan gitu. Jadi hanya dua orang aja yang misalnya itu. Kecuali saya edan gitu. Nah kalau edan pasti dia nggak mikir. Iya. Makanya orang gila di jalan itu nggak pernah sakit mungkin. Dia mungkin juga nggak pernah merasakan keluhan macam-macam. Ya karena nggak dipikir. Karena nggak ada pikir. Iya. Nah, gitu. Jadi makanya kalau kita bicara dikit pikiran. Namanya orang hidup pasti ada pikiran. Pasti ada pikiran. Jadi jangan mudah nyalakan pikiran. Iya, pikiran itu memang harus tetap ada supaya kita waras. Nah masalahnya tubuh dia nggak sanggup untuk memikirkan itu sehingga blunder kayak benang ruwet. Nah ini akan kejawab terus nih. Nah, jadi dari itu tahun 2007 sampai 2000. Ya 2007 tuh di rumah sakit, sudah praktek. Sudah di rumah sakit. Lulusan berapa dong? Lulusan kan ada pengabdian itu ya, 2 tahun 2007 dari 2009. Ya, jadi pengabdian di situ. Setiap hari itu penyakit degeneratif karena penyakit dalam waktu itu ya. Itu saya hampir 6 bulan. 6 bulan di rumah sakit, nangani pasien. Tiap hari itu pasien. Jadi di IGD dong? Puter, di UGD, di ruangan, di poli gitu ya. Dampingi profesornya, dampingi dokternya. Yang poinnya di situ adalah belajar, memahami permasalahan. Nah, jadi semuanya itu akhirnya segala sesuatu penyakit, muncul kimiawinya apa, lawannya adalah kimiawinya obatnya apa. Gitu. Ada KIE-nya, untuk edukasi misalnya dan lain sebagainya. Itu nanti ada tersendiri. Iya. Nah tapi dari situ kemudian meresepkan sampai praktek di Sidoarjo, meresepkan obat dengan cara yang sama lah itu. Nah tibalah saatnya ujian itu muncul dengan sendiri. Ujian sebenar-benarnya muncul. Apa itu ujiannya? Istri saya melahirkan anak pertama itu vertigo. Setelah melahirkan. Langsung vertigo. 2012 kasih obat sudah. Iya kasih obat. Terus ya pemahaman saya di situ minum obat terus. Nah begitu minum obat enak, nanti pusing lagi, vertigo lagi. Jadi kalau sampai terlambat minum obat itu pingsan. Saking parahnya. Iya saking parahnya. Sehingga suatu momen saya harus pergi itu membawa kotak obat. Jadi kalau mau saya buka praktek dadakan dimanapun harus bawa. Iya, enggak maksudnya kalau pergi, saya buka praktek di situ bisa karena obatnya lengkap. Karena obat lengkap. Jadi obat lengkap, akhirnya kalau mau buka praktek bisa. Tapi obat utamanya adalah obat. Iya. Jadi saking banyaknya, saking lengkapnya, mau itu greges, watuk, pilek, muntah, mencret apa gitu, itu bisa. Nah, satu obat yang harus selalu bawa adalah obat untuk vertigo. Betaistin, narisin dan sebagainya. Nah, itu diminum terus sampai
lebih dari 6 tahun, hampir 7 tahun itu. Terus saya berpikir, ini obat itu ada efek samping. Iya. Ya karena emang dia simptomatik mayoritas obat itu. Kenapa jadi vertigo itu why-nya ini nggak kejawab. Di ronsen, diperiksa darah, semua it's okay, nggak ada masalah. Jadi kalau lagi praktek ada telepon itu saya dari rumah itu Ini pasti istri ini. wah iki gitu kan, wah iki. Karena pingsan gitu. Dan pingsannya bisa di mana aja. Bisa di kamar mandi, Bisa setiap saat. kan bahaya. Begitu tek langsung. Iya, jadi kalau sudah tibalah saatnya ada sebuah flyer. Ini cerita kenapa seorang dokter belajar PAZ. Belajar gitu ya, belajar. Tidak ada PAZ termasuk konsep Karnus hari ini kan. Iya kan itu PAZ dulu. Iya, PAZ dulu. Jadi PAZ itu menunjukkan ke saya gitu ya, bahwasannya manusia itu tidak sekedar kimia ternyata. Ya darah kita kimia, makanan kita kimia, saraf-saraf juga kerjanya kimia kan. Karena juga kimia, semua biokimia gitu kan. Tapi jantung berdetak itu mekanik. Ya. Dari kimia kita jadi berjalan mekanik. itu mekanik. Ya. Kita mengambil nafas itu mekanik. Paru-paru kita mengembang itu mekanik. Oksigen masuk di dalam darah mengalir ke seluruh tubuh itu mekanik. Mekanik. Nah, akhirnya guru saya Ustaz Haris Mujahid Rahimahullah, beliau bukan seorang kesehatan, tapi beliau sangat concern di bidang kesehatan. Concernnya apa? Beliau itu ahli kerangka pesawat terbang. Ya. Wah, itu hebat keseimbangannya. Ya, jadi ibaratnya beliau itu kelas yang digunakan itu semisal sama B.J. Habibie lah. Jadi kalau titik pengelasan itu geser, maka pesawat ini nggak bisa terbang. Nyenteng. Ya, nyenteng gitu, nyenteng. Sehingga beliau concern di situ. Ini mekanik ini, menerbangkan itu butuh angin, butuh tubuh kita itu aliran darah itu mekanik gitu. Lidahnya bahkan mekanik. Ini kan ditekan nadi kita berdenyut. Berdenyut ini bukan kimia, mekanik berdenyut. Karena akibat dari gerakan jantung itu menekan, itu dialirkan. Nah, kalau mekanik ini nggak jalan, darah nggak ngalir. Nah, dipelajarin di situ, diajarkan ke kita. Manusia itu tidak hanya kimia, tapi mekanik. Nah, kemudian ya kita bicara secara normalnya aja lah. Struktur manusia itu apa sih? Jadi diajari struktur manusia. Tapi kita pakai landasan kita. Karena Muslim kita lihatnya di Quran. Quran surat Mu'minun 14. Manusia itu tulang rangka yang dibungkus sama daging. Berarti rangka ini ya. Rangka dibungkus sama daging. Nah, kemudian kalau rangkanya itu bagus, maka yang bungkus ini bagus. Apa itu pembungkusnya? Apa itu daging? Ya kalau ditanya, apa sih daging itu? Kayaknya bingung kan? Otot, jaringan, apa gitu. Daging ini adalah semuanya selain tulang. Itu disebut daging. Jadi cuma dua aja. Dari kulit, rambut, semua pembuluh darah, saraf, kelenjar bening, itu semuanya adalah daging yang membungkus tulang. Nah, ibaratnya ini saya bawa nih. Ya. Ini kan tulang nih. Tulang dibungkus sama daging. Pertanyaan sederhana, tulang paling penting yang mana? Kan penting semua ini. Penting semua, kalau nggak ada satu ya gak ada manusia. Kira-kira yang paling penting di antara tulang ini yang mana? Ini. Tulang belakang ini. Ya, dari rangkaian tulang belakang ini, mana yang lebih penting? Paling utama. Paling utama mana? Ini. Tulang ekor ini ya? Tulang ekor. Bahkan tulang ekor ini sampai nggak bisa hancur kan? Sampai gitu ya. Mungkin di situ nanti terjadinya tumbuh manusia tumbuh lagi. Artinya di situ letaknya nanti core DNA-nya kita. Yes, betul. Ini adalah sebuah tulang yang sangat teramat penting yang kadang-kadang kalau sampai trauma penyakitnya susah disembuhkan. Iya. Ya, kayak kita bicara hukum kekalahan energi. Jatuh, kayak bola, des. Begitu ini ditekan, des, sampai ke atas tekanannya. Ini kayak kaca yang itu. Iya. Yang langsung direct didinginkan. Iya, didinginkan. Ya, kemudian satu ujung itu. Kalau ujungnya itu ditekan dia kuat, tapi kalau yang ekornya itu kecil itu. Apa sih? Ya. Saya lupa namanya. Ya. Ada itu ya, nanti itu di pendinginan cepat itu. Ya, pendinginan cepat. Jadi ditesin, pendinginan cepat itu. Begitu ekornya kita tes itu kan dia pecah semua. Tapi kalau ujungnya kita pukul, besi pun bisa kalah. Kayak temper gelas. Nah, untuk kita kristal.
Nah, tulang ekor ini adalah titik tengah tubuh kita. Hmm. Di PAZ ini melihatnya ini adalah titik yang harus kita jaga. Kalau koordinat 0,0. Dia nggak boleh. Jadi keseimbangan betul. Keseimbangan betul. Karena dia diapit sama panggul, ke bawahnya jadi kaki. Nah, ke atasnya ini ruas-ruas tulang belakang. Ya. Ruas-ruas tulang. Nah, punya mobil kan? Mobilnya kan koleksi nih Pak Iwan, kolektor kan? Tahu aja. Awalnya bis ini kan, itu sasis. kan datang sasis tidak karu-karuan ya. Dipakai. Kalau bengkong sasisnya. Gitu kan, jadi nggak bisa. Kalau sama. Iya. Bayangkan kalau tulang ekor ini, kemudian dia ada perubahan derajat miring ke kiri. Apa yang terjadi sama panggul? Yang jelas kalau ini ada miring kan? Nah, ini miring juga kan? Miring. Nah, jadi nanti akan kalau dia kesini mungkin dia kesini. Iya betul. Jadi salib balik. Iya balik. Kalau tulang ini betul. Ya kalau ini miring ke kiri, misalnya ini miring ke kiri ya. Yang bagian atas ini dia akan menyesuaikan ke kanan. Ya. Kenapa harus ke kanan? Supaya jalannya lurus. Kalau pinggulnya miring kanan, dia akan menyesuaikan ke kiri. Ini secara pola ya. Secara mekaniknya begitu. Secara mekaniknya begitu. Sama kayak kita mau jatuh, kita berusaha untuk ngimbangin. Nah, gitu kan. Itu baru satu aksis loh. Kalau ini bungkuk, kalau ada tegak, berarti dia punya dua aksis kemungkinan yang bermasalah. Nah, kalau misalnya ini tulang, pinggulnya miring ke kiri, badannya ke kanan, apa yang terjadi sama dagingnya? Melintir. Ikut melintir, gitu ya, ikut melintir. Jantung yang melintir. Nah, artinya apa? Organ ikut melintir. Melintir. Akhirnya nggak lancar darahnya dia. Nah, akhirnya betul, akhirnya saraf tertarik. Ya. Sehingga kalau melintir tambah panjang atau tambah pendek? Melintir agak Kalau melintir secara panjang ukurannya. Iya, ukurannya. Ukurannya segini. Ya, awalnya panjang. Kan kalau lurus dia ukurannya sekian. Kalau melintir? Ya, pendek. Pendek kan? Nah, cuman pada mungkin udaranya agak molor. Iya, memendek, pelutir. Tulang belakang ini kan ada tulang keras, ada tulang lunak. Kalau melintir, bukan tulang kerasnya yang pendek, ininya akan menyempit. Dijepit keluar. Nah, jadilah saraf kejepit. Jadilah ini saraf meletet. Meletet ini akan menonjok sarafnya. Ya. Dan saraf ini pusatnya di otak, masuk tulang belakang, tinggal kejepitnya di berapa ruas ya. Kontrolnya ke yang organ lain. Iya, salah. ini baru saraf loh. Belum pembuluh darah. Pembuluh darah ada 3. Ada arteri, ada kapiler, ada vena. Masing-masing punya penyakitnya sendiri. Iya. Kalau arteri menyempit, terjadi penyempitan. Tekanannya tinggi. Naik nanti ya. Tekanannya tinggi. Bukan juga kalau venanya menyempit. Vena menyempit. Diastolnya. Jadi bengkak. Varises. Iya, jadi kaki ini juga mudah. Iya. Nah, lari dikit bengkak. Kan pertanyaannya akhirnya, loh, taunya miring dari mana? Apa yang membuat ini gitu? Apa yang membuat sakit? Makanya kan penyakit degeneratif itu tidak mungkin sebulan 2 bulan. Ya, 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Ya. Secara kimia, konsep Karnus sudah tuntas lah itu membahasnya itu mulai dari bahan makanan apa semua. Karena tulang ini terbuat dari struktur semua. Nah, struktur semua. Jadi gitu. dari Karnus pelajari strukturnya ini, penyusunnya ini, biasanya melurus, menyeimbangkan. Kop kita ya. Ya. Nah, kalau ini pinggulnya miring, apa yang membuat miring? Nah. Ini juga yang menjawab kenapa istri saya vertigo. Oh, apa? Berarti ke aktivitas hariannya kan, mungkin ya? Darah. Mompa ke seluruh tubuh. Harus masuk ke otak besar, otak kecil. Selain dari isinya dari darah, maka alirannya harus baik. Iya, cuma kalau alirannya terhambat ya nggak sampai ke target. Iya, betul. Gitu. Ibaratnya kayak kalau kita bicara otomotif, tangkinya penuh sama BBM. Pipanya buntu. meluntir gitu loh. Kalau kita masukkan bahan bakar yang terbaik pun, itu nggak bisa sampai di bahan piston, nggak sampai belum piston, di injektor aja nggak sampai. Iya, gitu. Atau mungkin pistonnya ada masalah, semua nggak masalah, tapi injektornya yang bermasalah dan lain sebagainya. Iya. Itu di Karnus dibahas sampai detail. Makanya luar biasa, gitu ya. Nah, sekarang kembali lagi. Apa yang membuat istri saya itu vertigonya tidak selesai? Padahal ronsennya semua oke, pemeriksaan semua oke, darah oke semua. Ternyata saya terlewatkan di punggungnya itu ada yang miring. Apa miringnya dulunya? Nah, kenapa miringnya dulu? Nih, masih ada kebiasaan ya? Ada kebiasaan mulai dari lahir. Ternyata setelah saya belajar PAZ, bukan dari lahir,
di dalam kandungan itu sudah ada penyimpangan tubuh. Nah, siapa yang membuat nyimpang? Orang tuanya. Ya, ibunya. Nah, ibaratnya kan baskom sama air. Rahim itu baskom, panggul ini baskom sama rahimnya. Airnya itu adalah bayinya. Kalau baskomnya kotak, airnya kotak. Kalau baskomnya bunder, airnya bunder. Tahu nggak semangka? Semangka itu kalau dari kecil dikata kerangkeng kotak. Jadi kotak. Iya, sama. Bayi juga begitu. Jadi bayi tidak bisa lahir normal karena dari ibu yang bermasalah. Itu ibunya harus tahu tentang biomekanik ini. Betul. Dan begitu pinggulnya miring, pembuluh darah menuju rahim juga terganggu. Asupan nutrisi ke bayi juga terganggu. Sehingga pada saat pembentukan otak, pembentukan jaringan dan lain sebagainya terganggu. Muncullah keluhan-keluhan. Itu baru langkah awal yang membuat permasalahan. Sebenarnya diselesaikan alami sama tubuhnya ibu. Gimana caranya? Bayinya dilahirkan lewat jalan lahir yang sebenarnya. Tidak sesar. Karena begitu lewat jalan lahir, langsung dia meluntir tuh. Kita lihat foto videonya waktu melahirkan itu kan. Keluar itu badannya dipeluntir begitu. Jadi yang mengkukuk beberapa bulan, dia langsung wajar. Kalau orang sesar diangkat aja kan? Nggak bisa lewat situ kan? Lewatan itu nggak bisa imunisasi dari ibu juga kan? Karena di flora normalnya ibu kan ada di jalan lahirnya itu. Makanya di sesar itu perbaikan struktur terganggu. Imunisasi dari ibu terlewatkan. Karena mungkin gini, waktu bayi di rahim itu kan semua sudah dilindungi oleh ibunya. Begitu dia mau keluar itu dikasih bekal ini. Ini. Tak kenalin nih. Ini flora, ini bakterinya, ini. Kamu tak siapin virusnya ini gitu. Iya. Tapi kenalan dulu. Iya, tapi ini nggak berlaku untuk bapaknya ya. Bapaknya minta imunisasi. Kenalin lagi. Ya, jadi bayi itu. Nah, terus habis itu lahir, harusnya zaman dulu orang tua kita itu membedong kita. Tapi terlewatkan. Bedong kan diatur. Bedong masih pro dan kontra kan di medis sampai sekarang. Tapi zaman dulu yang anaknya 10, 12 dan lain sebagainya itu kan dibedong. Nah ternyata bedong ini tinggalan umat Islam juga. Kan diikat rapat. Iya. Nih kenapa kok bayi harus dibedong? Karena kecenderungan bayi waktu lahir itu suka terbuka begini kalau tidur. Iya betul. Coba praktekkan posisi begini selama berjam-jam. Sesek. Makanya banyak anak yang belum 1 bulan batuk. Karena aliran nafasnya terganggu. Nah di bedong itu tujuannya untuk memperbaiki itu. Nah posisi bedong itu membuat rongga dadanya itu ngambil nafas dengan baik, melepaskan nafas dengan baik. Wah ini Bapak ya, kalau punya anak bedong. Iya. Jadi bedong itu pro dan kontra kan? Ya, dan usahakan normal ya, jangan sesar. Iya. Yang sesar itu yang enak bapaknya doang ya. Anaknya nggak enak gitu. Iya. Kasihan. Jadi kalau kita mau investasi masa depan untuk anak kita sebelum dia dapat nutrisi dan sebagainya. Lahirnya normal, kemudian disusuin sampai 2 tahun. Wajib. Yang ketiga itu dibedong. Apakah kalau kolesterolnya itu wajib tahu dari ibunya. Sudah. Jadi saya punya anak 3, 1, 2 nggak dibedong. Yang ketiga dibedong. Jauh beda sekali. 1 tahun pertama tidak sakit, tidak demam, tidak ini, tidak ada masalah. 1, 2, yang 1 mimisen, yang kedua psoriasis. Jadi ada gatalnya. Tapi sudah selesai sekarang karena udah tahu permasalahannya. Nah setelah itu sudah bisa jalan jatuh, sudah bisa besar naik sepeda jatuh. Ya, kemudian sudah dewasa mungkin naruh dompet di sini. Sehingga kan dompet didudukin sehari 8 jam. Kalikan 15 tahun. Dampetnya begini. Akhirnya ini berubah. Ya. Jadi dari kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi sesuatu yang Anda tidak tahu dan itu melanggar. Dan Anda agak benar. Akan jadi kebiasaan. Dan itu akan menyesuaikan. Termasuk hal kecil naruh handphone di kalau handphone nggak mungkin. Iya. Paling banyak itu dompet. Dompet ditaruh belakang begini 8 jam. Tapi bagi orang yang kejirit nanti sini ya. Bisa beli lagi dia. Iya, gitulah. Ya. Anda bisa beli handphone tapi Anda nggak sadar nanti penceng. Dan ini bentukan sekarang itu sangat kronis ya. Kronis itu bukan sebentar, lama. Bentukan tulang yang sangat lama. Terus kalau tulang miring, bagian anak yang suka beban berat, betul, beban berat. Kalau kanan kiri masih oke, asal seimbang. Tapi ada juga yang cuma satu sisi. Sudah buku pelajaran 1 minggu dijadikan 1 tas itu satu sisi. Satu pakai koper. Ya, makanya di Jepang itu kan 2. Tasnya itu 2 dan dia posturnya dijaga supaya enggak ini.
Ada juga saya temui banyak anak muda dia pakai ransel berat, berat banget. Entah apa juga dia. Jadi agak bungkuk ininya. Iya. Masuk ke kasihan juga. Iya, betul. Padahal dia itu tinggi, tapi nggak bisa. Akhirnya kesalahan hal kecil tadi. Iya. Nah, kan kemudian bertanya, taunya dari mana bengkong? Kan? Ya waktu berdiri udah kelihatan. Atau nih yang nyimak podcast. Coba cek sepatunya yang 3 tahun 4 tahun yang dipakai tiap hari. Solnya habis sebagian nggak? Itu penanda. Itu sebagai mayoritas. Itu tanda. Tanda. Itu kalau sol sepatunya itu bawahnya itu panjang gripis lah. Gampang gitu dong. Kayak mobil itu bannya habis sebelah. Nanti baru sporing. Tapi yang kita lakukan kan beli ban baru. Tapi tidak sporing. Wah itu orang sopirnya perlu dijewer itu. Ya, sekarang kita analogikan ke kendaraan. Ya. Kalau sporingannya mobil itu nggak bagus, balancingnya nggak bagus. Apa yang terjadi dengan kendaraan? Cara berkendaranya? Goyang. Kemudian habis bagian. Iya. Boros. Bahaya. Berdengung. Berbahaya. Nah, kalau kita hanya fokus, ini lututnya rusak, miring, osteoartritis. Kita ganti aja. Habisnya penceng. Iya, kita ganti aja. Diganti dengan kita ganti aja. logam. Nah, atau kita analogikan kalau mobil itu sporingannya jelek, kan kita bawa sporing. Tapi di sporing itu kan juga ada pemeriksaan dan iya. Rusak nggak bocornya. Rusak nggak sebagainya. Iya. Nah, rusak itu adalah penggantian spare part. Iya. Balik lagi konsep Karnus. Penggantian spare part ini gimana caranya? Kan kembali lagi. Kita ini sudah ada mekanik dan lain sebagainya. Spare partnya harus dari luar dong. Iya, gitu. Dari makanan. Cara masak benar. Cara masaknya. Lampunya benar. Wah, mantap. Kombinasi dua hal ini. Nggak bisa hanya, udah ini paling benar diginiin aja. Udah minum obat aja. Udah suplemen aja. Selama 15 tahun terakhir, 16 lah. Itu nggak bisa. Gitu. Nah, jadi, kembali lagi. Gagal, tulang bengkok ini, punggung bengkok ini, mengakibatkan darah yang ke kepala nggak. Bengkoknya taunya dari mana? Istri saya kakinya kalau dicek, kakinya itu jatuh sebelah. Gini. Jadi kalau berbaring gini nih. Telapaknya. Iya, telapaknya begini. Jadi kalau macam begini ya saya. Iya. Jadi tapi harus di datar ya, harus di tempat datar, nggak boleh yang empuk. Itu langsung secara kelihatan. Jadi gitu. Berarti pinggulnya miring ke gitu aja. Nah, dari situ akhirnya ini kan meluntir. Nah, beberapa bilang ini skoliosis. Kalau saya bilang enggak, ini belum skoliosis, ini melintir. Kalau melintir tulang belakang, pembuluh darah masuk, aliran darah ke kepala terganggu. Sehingga vertigo itu muncul. Jadi otak kecil untuk keseimbangan butuh nutrisi, tapi darahnya nggak sampai sana. Ya, kira kelingan gitu lah. Nah, jatuh. Ya, itu kalau darahnya bagus. Nah, kalau penuh dengan limbah, plak dan lain sebagainya, udah buyar. Banyak oksidasi parsial. Betul. Sekarang kalau plak ini di dalam pembuluh darah kita bayangkan selokan ya. Kemudian ada penyempitan. Ya. Kira-kira di situ ada turbulensi nggak? Ada. Begitu turbulensi semakin mengendap nggak? Semakin buntu nggak? Iya, semakin buntu. Nah, semakin karena buntu itu masih ada kecepatannya. Betul, tunggu waktu. Kalau dia di jantung koroner. Kalau dia di otak, stroke. Ya macam-macam kan? Ya, itu. Nah, makanya kita nggak hanya sekedar, ini darahnya kental ini. Minum pengencer darah. Nanti kenceran darah. Wah ini loh, kentalnya kenapa? Wah ini loh, itu harus dicari. Iya. Gitu. Jadi untuk pertama kita kasih obat dulu supaya tidak sampai menyumbat ya. Tapi seterusnya kenapa ini darahnya? Obat itu hanya untuk sementara aja. Ya, nah dari sudut pandang PAZ penyempitan itu karena melintir itu. Nah melintirnya dari mana? Ini. Dari mekaniknya memang ada faktanya memang melintir. Jadi ibaratnya kalau selangnya itu melintir. Mau diapa-apain tetap melintir. Meskipun jadi kita ganti fluida yang baru tetap mati. Nah, begitu itu kita kembalikan terus fluidanya diperbaiki. Iya itu. Ini mantap. Juga menjawab pasien yang sudah bypass. Jadi ring jantung. Pasang ring nggak bisa, gagal. Akhirnya di bypass. Karena nyeri kan di bypass. Setelah di bypass apa yang terjadi? Tetap nyeri. Karena badannya masih miring kan. Pembuluh darah yang baru menyempit juga. Menyempit karena di bypass. Itulah makanya ini kejawab nih, mulai kejawab. Puzzle itu mulai kejawab. Nah, singkat kata, begitu kita perbaiki struktur tubuhnya ini, aliran darah masuk. Setelah 7 tahun itu minum obat rutin, alhamdulillah
saat itu juga berhenti. Langsung direct ya. Karena direct langsung sampai detik ini. Tidak pernah vertigo ya. Ya vertigo itu kalau melakukan yang tidak boleh. Ada aktivitas. Karena bentukan tubuh ini kan miring. Kenapa kok istri saya miring? Pertama memang dari tasnya awalnya. Jadi biasa gitu tasnya. Yang kedua heels. Nama Singantor. Waktu itu kan heels. Itu membuat beban tekanan di pinggang, aliran darah juga terganggu. Kemudian ada gangguan lambung juga. Ini ada. Nah, ada intermezzo. Air beta ya. Ini podcast ini tujuannya juga sampai kota tua ini. Tunjukkan. Jadi kenapa kita podcast ini? Ini sebenarnya mau menyelamatkan bangsa Indonesia. Iya, betul. Untuk informasi. Supaya mereka teredukasi, terhindar dari banyak penyakit. Karena negara kita ini kalau dihuni generasi yang banyak penyakitan, waduh. Iya. Tidak mampu untuk membangun negeri kita. Betul. Begitu struktur tubuhnya kita perbaiki. Langsung, alhamdulillah, Allah jawab 7 tahun itu dalam 1 hari. Diperbaiki struktur tubuhnya, setelah itu sudah ada minum obat sama sekali. Nah kemudian selanjutnya adalah apa yang membuat pertama dari mudanya pakai tas, terus pakai heels juga. Nah, jadi pasien saya itu saya lihat kalau datangnya masih pakai heels, mau sehat atau mau cantik, gak bisa dua-duanya. Harus milih. Kayak gitu, kita mau putih pakai itu, lama-lamanya sakit juga. Iya. Gitu. Ini kalau mau sehat, heelsnya ganti. Iya. Pakai flat shoe aja. Kalau di kardus mau sehat atau mau enak? Ya, gitu kan. Kalau enak minum creamer katanya. Iya. Tapi kamu sakit pasti. Betul. Nah kemudian apa yang membuat perubahan yang sangat besar yang tanpa disadari? Melahirkan, menyusui. Melahirkan dan menyusui. Itu membentuk tulang, maksudnya tulang itu bisa bubar. Jadi kalau ingat zaman dulu orang tua yang dulu habis melahirkan itu harus dipasang stagen. Ya. Tujuannya itu sebenarnya memposisikan itu. Gitu. Tapi terlewatkan. Kearifan lokal yang itu jangan dan sebagainya. Ya makanya saya tidak pernah memaksakan. Kalau memang mau dikerjakan aja, kalau enggak ya nggak usah paksa. Artinya data yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ini orang tua kita itu saudaranya berapa? Ya. Orang tuanya bapak? Ya banyak. Bapak banyak anak. Berapa? Kalau bapak saya tunggal. Tapi saya banyak. Ya ibu berapa? 7. Turun ke jenengan? 4. Turun lagi ke bawah? Saya baru 1. 1 kan gitu. Zaman dulu melahirkan itu saya tanya. Ini jawab. Ya ini sederhana nih. Manusia itu lebih pintar dari hewan atau enggak? Iyalah. Satu lebih pintar. Karena punya akal. Punya nurani, punya akal. Sekarang saya tanya. Siapa yang menolong persalinan buaya? Enggak ada. Siapa yang menolong persalinan gajah di alam? Secara instingnya ada punya. Sudah punya. Manusia juga sama. Iya. Jadi harus bisa putus sendiri. Iya, manusia itu bisa. Gitu kan? Nah, kenapa zaman dulu itu melahirkan itu mudah? Karena caranya benar. Sehingga orang melahirkan itu enjoy. Iya. Enggak takut. Ibaratnya kalau anak ke-10 bersin keluar gitu. Enggak ada FOMO. Enggak ada. Nanti kamu kalau melahirkan nanti lawyer itu. Gitu. Padahal treatment setelah melahirkan itu penting kan. Iya. Gitu loh. Ini mungkin nanti yang berarti persalinan ini harus kita kerjakan treatment setelahnya. Persalinan yang benar itu. Ini bicara persalinan nih. Ya. Yang supaya ada wawasan ya. Persalinan yang benar itu harusnya robek atau tidak? Ya harus robek dong. Kenapa harus robek? Kan besar itu ya. Artinya kan enggak, waktu melahirkan itu harus robek atau tidak? Robek itu kewajiban robek atau tidak? Enggak. Kalau sampai robek berarti ada yang salah dengan cara melahirkannya. Ya, berarti ada paksaan, ada pemaksaan dan sebagainya. Atau bahkan sekarang itu kita diminta untuk merobek. Artinya kalau kita diminta untuk merobek, berarti cara kita adalah merobek. Harusnya zaman dulu kan nggak ada orang robek-robek. Ya langsung otomatis. Dan tidak robek. Nah sekarang mungkin dulu tuh makanan masih bagus makanannya cuma dulu. Tidak hanya itu, aktivitas fisiknya masih oke. Masih oke. Sekarang kan tadi nggak mager. Sekarang udah mager ya. Nah sekarang dikit naik motor ya. Nah sekarang nih kita bicara struktur lagi. Manusia itu memang diciptakan lahirnya lewat bawah.
Artinya kalau caranya benar, ini tidak ada masalah. Buktinya hewan juga bisa. Kucing berapa kalau melahirkan? Tikus berapa Ya, kalau melahirkan? Tikus berapa? Pernah lihat tikus melahirkan berapa? Hah? Banyak. Ada yang robek nggak? Kucing melahirkan, ada yang robek nggak? Manusia yang kastanya paling tinggi melahirkan robek dong. Coba saya tanya nih, melahirkan itu berbaring atau jongkok? Melahirkan nih, berbaring atau jongkok? Hah? Harusnya jongkok. Lah yang mana yang benar nih? Hah? Siapa yang berbaring siapa? Angkat tangan. Ya udah, yang jongkok. Yang jongkok. Gini deh, otot untuk melahirkan sama otot untuk BAB itu sama. Kalau pengen tahu rasanya susah melahirkan, BAB saja sambil berbaring. Rasain. Ya sulit. Rasain. Makanya sobek. Tuh. Harusnya jongkok. Siapa ya? Sekarang buka dari Google. Siapa yang mencetuskan melahirkan sambil berbaring? Ayo siapa ayo? Ayo di abad searching. Abad ke-17. Itu gak jauh tuh dari itu. Abad ke-17. Abad ke-17. Raja Louis XIV. Ya. Yes. Dia itu sukanya melihat orang melahirkan sambil kesakitan. Kalau dia jongkok nggak kelihatan kepalanya dong. Dia harus berbaring supaya kita bisa lihat. Akhirnya robek lah. Perdarahan lah. Dan itu dijalankan sampai sekarang. Tapi akhirnya di buku itu membebaskan ibu untuk jongkok, berbaring, berdiri, itu dibebaskan. Nah, cuman di ujiannya harus berbaring. Iya. Kalau waktu dokteran dulu? Berbaring ya? Kamu gak jongkok? Ya ikutin aturannya Louis. di buku. Iya, bukan Louis ya yang ngajarin, kan saya nggak tahu. Yang ngajarin gitu nggak tahu lah saya. Gitu. Tapi saya memilih untuk menyerahkan ke pasien kalau memang mampu untuk jongkok. Itu ya. Jadi kalau pengen tahu rasanya melahirkan susah, ya BAB aja sambil berbaring. Ya. Kalau susah ya susah. Coba nih nanti ya pulang besok berbaring sambil berbaring tuh. Nah, susah. Itu bagi mereka yang sudah contohnya stroke gitu. Ya, gitu kan. Nah, sekarang. Itu mereka berbaring karena nggak bisa berdiri. Saking apa? Saking ini loh. Ini. Nah, jadi kalau ini oke. Jadi melahirkan itu bukan hari H melahirkan ya. Tapi awal kehamilan ini harus dibentuk dengan baik. Supaya lahir. Gitu. Supaya lahirnya normal. Gitu kan. Nah. Jadi itu makanya saya bilang tadi kenapa kok robek? Ya karena faktanya emang karena berbaring itu. Iya. Dan datanya adalah sekarang lebih senang sesar daripada lahir normal. Ya, akhirnya anak-anaknya jadi gak ada sehat kan? Karena sehat. Nah, karena dia langsung gak ada pemberitahuan. Bayangin ya itu. Ketemu dunia itu. Iya. Jadi pertama nih, dilahirkan posisi di dalam kandungan bermasalah, dilahirkannya bermasalah, tidak sempat diperbaiki. Kemudian dapatlah makanan yang gak benar. Busuk. Yang gak benar lagi, bukan busuk. Makanan manusia. Ya. Jadi memang kita sedang berhadapan dengan kondisi udahlah kayaknya ini nggak bakalan bisa sehat kalau kita nggak memperbaiki dari awal. Zaman sekarang ini ya, kita itu kalau udah tahu ilmunya, Anda pasti akan sakit. Ya, sakit, terus ikut mau lubang biawak ke sana, ikut meskipun itu sakit. Ya, kemudian ada lagi ngomong masuk lubang harimau, masuk aja. Bingung gitu. Kemana akhirnya? Nah, belajarlah tentang algoritma manusia. Dan kabar baiknya adalah sebenarnya kita ini untuk memperbaiki ini itu sudah dikasih sama pencipta. Sudah dikasih caranya memperbaiki ini supaya lurus. Setiap hari. Tiap hari. Oh. 5 kali. 17 rakaat. Asal benar. Enggak cuman asal benar. Sujudnya biasa, rukunya biasa. Iya. Jadi kalau kita bicaranya adalah tubuh yang miring, maka tidak ada solusi lain selain memperbaiki tubuh yang miring ini dengan baik. Iya. Kalau kita analogikakan, kita punya pintu yang engselnya miring. Maka tidak pernah ada yang namanya grease yang bisa meluruskan pintu. Enggak bisa. Jadi kalau tubuh kita miring, itu enggak ada obat, nutrisi, jamu, herbal yang membuat tubuh kita bisa lurus. Enggak ada. Yang bisa kita lakukan meluruskan. Ya. Kalau engselnya miring, yang kita bisa lakukan pintunya diangkat, disekrup lagi. Tapi kan ada yang berpikir begini, karena pintunya miring, pintunya berat, kita potong daun pintunya. Nah, potong tulangnya. Bahwasannya kita itu sudah diberikan kesempatan untuk men-stretching agar tubuh kita lurus. Gimana caranya? Pakai gerakan sholat. Contohnya apa?
ruku, contoh nih. Nah, coba Ya. kalau ruku gimana ruku? Pegang lutut. Nah, lihat ini. Lihat nih. Bengkong Lihat ini. nih, punggungnya nih, lihat nih. Punggungnya nih. Ini bengkongnya 2. Melengkung dan ini lebih tinggi daripada yang. Ya. Nah, coba bisa nggak kakinya dilebarin selebar bahu, terus dihadapkan ke depan. Kurang masuk. Bukan. Oh, gini. Nah, gini. Nah, terus. Nah, ada gitu ya. Ratain dong garisnya. Ratain deh. Sekarang badannya tegak. Tegak. Nah, nanti pantatnya dikebelakangin, badannya tetap busuk tapi ruku. Oh, gini. Ya, terus. Nah, ini masukin lagi. Nah, ini inilah. baru lurus ini. Ini stretching yang bagus nih. Ini artinya tulang belakangnya bisa memanjang dengan baik sampai ke kepala. Ya, ini kayak ini. Nah, ini kalau ini bagus nih. Ini bagus nih. Ini masukin lagi. Iya, ini apa yang terjadi sama kakimu? Sakit kakinya. Apa yang terjadi? Ini leher kayak gini bikin darah tinggi nih. Bikin pusing. Nah, lihat ini mulai patah nih lehernya. Bukan patah ini ya, tapi ada ini ya, gitu ya. Nah, ini salah lagi nih. Masukin lagi. Nah, dia dibetulin ininya turun. Hai, ini. Nah, gini. Nah, artinya apa? Udah, balik. Masih ya. Jadi, nih, kalau tuntunannya begini nih, kalau kita bicara apa namanya? Bicara stretching, itu di sholat itu sudah lengkap. Sujud itu juga. Tapi dengan catatan benar. Tapi saya nggak bicara fikih ya. Ya. Bicara fikih. Kita bicara tentang gerakan aja. Gerakan yang di dalam sholat. Dan sholat pun tujuannya bukan untuk sehat ya, Bapak Ibu. Sholat itu untuk beribadah, kita menyembah sama Sang Pencipta. Tapi kita ambil 9 gerakan sholat untuk kesehatannya. Betul. Jadi bedakan dengan ibadahnya. Iya, saya diserang, sholat kok mau sehat gitu. Ibadah ritualnya bedakan. Iya. Kita ibadah untuk kesehatannya. Betul. Maksud saya, posisi ruku yang baik itu di pinggang kalau dikasih air nggak tumpah kemana-mana. Nah, orang yang punya keluhan sakit kronis itu disuruh ruku setengah mati. Iya, pasti sulit. Yang lurus ya? Yang lurus. Yang dikasih air belakangnya itu begini. Nah, kaki juga nggak boleh begini. Kaki nih. Harus gini, depan. Begini ya para pemirsa, gitu. Harus begini nih, ini lurus nih kakinya. Terus luruskan. Nah, hampir semua orang yang sehat itu bisa melakukan itu. Hampir. Semakin dia nggak bisa rukuk, apalagi cuman, itu pasti tulang belakangnya rigid, aliran darahnya nggak lancar, gitu. Dan dia ada pengapuran lagi. Ya, pengapuran pasti gitu. Dan pengapuran gitu dari PAZ, sudut pandang PAZ ya. Sudut pandang PAZ itu, pengapuran itu karena miringnya tadi, engsel pintu yang miring dipakai kerja terus. Lebih cepat pembenahannya atau lebih cepat rusaknya. Rusak, karena nggak seimbang. Nah, bayangkan. Kita udah kasih nutrisi nih. Dari Karnus, luar biasa nutrisi. Ada AK, ada AT, AT, ya. Semuanya bagus. Tapi ini engselnya tetap miring. Iya, enggak efektif. Nah, harus dua-duanya. Sehingga cara lainnya adalah selain berolahraganya atau rukuknya bagus, sujudnya bagus, olahraganya jangan yang membuat badan sakit. Apa itu Dok? Kan banyak ini olahraga itu banyak. Ini saya sering diserang nih sama orang-orang nih, apalagi pecinta badminton, pecinta sepak bola. Tenis, apalagi sekarang padel ya. Oke. Saya tanya nih kepada pecinta badminton, tenis, dan padel. Ya. Itu kalau main gantian 2 tangan atau 1 aja? Ayo, kalau Anda bisa main badminton 2 tangan. 2 tangan. Oke, lanjutin. Go on. Tapi kalau panjang hidupnya latihan badminton hanya pakai tangan, kan ada tangan kiri. Coba cek sekarang tangannya, lebih besar kanan atau kiri? Terus saya tanya gerakannya, pernahkah orang yang bukan kidal ngambil bola ke depan, itu kaki kanannya di belakang? Pasti ke depan. Ya. Ke depan terus, kaki kirinya ke belakang terus. Gitu terus nih. Nah, akhirnya membentuk struktur begini nih. Begini nih. Bentuk struktur begini nih. Struktur begini nih. Iya. Akhirnya waktu berdiri di depan cermin tuh, lihat itu pundaknya tinggi sebelah. Kalau tinggi sebelah tulangnya, dagingnya gimana? Melintir. Pembuluh darah gimana? Melintir. Nah, sederhananya paling itu frozen shoulder. Kalau udah tua-tua itu ya. Atau lututnya sakit nih, cedera. Nah, itu kalau kita bicara tulang. Kalau organ gimana? Ini nih paling sering kita temui nih. Gangguan lambung. Kan kita sepakat nih. Di Karnus sepakat.
Asam lambung bukan penyakit, bukan musuh. bukan musuh, Ya. bukan penyakit. Tapi di stigma di masyarakat, saya sakit asam lambung. Ya, asam lambung itu jahat. Asam lambung itu jahat. Ya, itu stigmanya kan. Ya, ya. Nah, sekarang sepertinya kita lebih pintar daripada pencipta. Padahal Asam yang lambung bikin- mulai dari lahir Ada. sampai diwafatkan, ya rumahnya di lambung. Iya. Terus mau kamu apain gitu. Kalau itu nggak baik, kenapa ada di situ? Ya, kalau itu adalah buruk, kenapa Allah ciptakan ditaruh situ? Iya, Gitu. itu logik. Dan Nah. kenapa kok burung gagak atau komodo ndak kena tipes? Ya. Ya, karena lambungnya lebih kuat, asam lambungnya. Lebih Coba Anda tajam. kasih obat mah, tipes sendiri dia. Iya, itu Mati juga yang dia. menjadi jawaban pasien saya itu. Kalau datang, ini masih muda-muda nih, masih 14, Ya. sudah sakit lambung, sudah gangguan lambung, Sampai, selalu penyakit yang sampai mengikuti. gangguan pikiran. Iya, sampai gangguan Terakhir pikiran, gitu. cemas itu. Kenapa? Dia sakit itu karena lambungnya bermasalah lebih awal. Kan asam lambung tugasnya yang paling utama kan 2 ya, yang kita tahu. Pertama, kalau makanan kita mengandung virus, bakteri, kuman, penyakit, Ya, ajar. parasit, kena asam lambung yang pH-nya 1-3, ajar. Satu dok. Satu ya, Atau- satu bagusnya satu tiga ya. nanti. 3 itu sudah mulai masalah Oh, ya, itu. sudah Ya, masalah 1, 2, itu 3 udah, oh ini. Tapi 1. Satu dulu, nanti 1 dia dulu. naik diri. Nah, Sesuai dengan kemudian beban. akhirnya yang kita, yang kita dapatkan adalah makanan yang mengandung virus bakteri. Nah, pasti. Pasti. Terus Pasti. akhirnya tubuh kita berusaha untuk menetralkan, aliran darah nggak lancar, kelenjar otak nggak jalan, sakit kita. Terus yang kedua itu protein, asam amino. Ya. Itu mumet saya. Karbohidrat, meskipun saya dokter pecah. ngurusin rumus kimia, mumet ya. Praktikum aja lah langsung gitu. Jadi begitu badan kita melintir, kira-kira di jantung itu tetap lurus atau ikut miring? Kayak gimana? Ayo gimana? Nah, Kalau badan kita miring, jantung ikut miring atau tetap lurus? Gimana? Jantung nempel di mana? Di rongga dada lah, ikut miring dia. Nih, kemudian lambung. Lambung ketarik miring. Ikut miring gak dia? Pertanyaan selanjutnya, lambung itu punya tutup nggak? Punya tutup nggak? ya. Lambung itu Bagi punya yang tutup GERD. nggak? Nah, Punya tutup nggak? Lambung? Lambung nggak punya tutup? Harus punya. Namanya sphincter, tutup. ya. Ada tutupnya itu. Lambung kita tutup, jadi makanan masuk, pintunya buka. Setelah makanan itu masuk ke dalam lambung, pintunya nutup. Ya. Asam lambung akan mencerna, dikocok-kocok nih, gitu. Diremet-remet. Nah, orang yang punya gangguan GERD, pintunya nggak bisa nutup. Ya. Dia ada yang nutup. Akhirnya terbuka dikit. Nah, asam lambung yang harusnya berada di dalam lambung, dia malah tumpah ke esofagus. Dan Begitu dia dia di esofagus, menginflamasi semuanya. menginflamasi semua. Rusak semua. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, yang bermasalah katupnya atau asam lambungnya? Katupnya. Jadi Katup, kalau kita ya. memberikan penetral asam lambung, saat itu enak, habis itu tumpah lagi. Dan Ya, makanannya nggak makanannya nggak dicerna. mati kelaparan. Domino semua itu. Akhirnya asam lambungnya kan nggak kerja. Karbohidrat nggak dipecah jadi glukosa, protein nggak nggak dipecah jadi asam amino, lemak nggak dipecah jadi asam lemak. Padahal tiga-tiganya itu penting. Penting untuk mau Penting. bangun sel kita. Itu membangun sel. Nah akhirnya gimana? Ya kalau masalahnya itu adalah nggak bisa nutup, maka nggak ada cara kimia untuk menutup. Dilatih, dilatih. Nah kenapa kok bisa terbuka seperti ini? Kembali lagi, ini tulangnya nih, tulangnya ini harus dibenahi. Iya ya. Makanya stretchingnya tadi ditanya, stretchingnya apa? Salat. Selain salat apa? Olahraga. Ya. Olahraganya apa? Harus 2 sisi. Kalau 1 sisi badannya meluntir. Ya. Ya coba nih. Kalau jantungnya miring, pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah arteri yang di koroner itu, arteri koroner itu menyempit kan? Nah kemudian main badminton terus. Di hentakan tertentu, dek gitu, ini semakin kunci. Akhirnya jantung itu ibaratnya adalah truk BBM yang mengangkut solar, tapi dia butuh solar. Nah. Dia jalan butuh solar, tapi dia ngangkut solar juga kan. Ya. Jadi jantung itu pompa darah ke seluruh tubuh, tapi butuh darah juga di dalam dirinya. Butuh energi. Butuh energi dia. Nah, tapi Betul. ketutup itu. Nah, Markis Kido nih. Contoh aja. Olahraga, atlet loh. Atlet itu harusnya sehat ya. Tapi jadi atlet juga ada ilmunya. Olahraga pun ada ilmunya. Di Karnus pun makan juga ada ilmunya. Koruptor pun ada ilmunya juga. Iya, jadi kalau kita bicara olahraga, yang saya sarankan kepada pasien yang degeneratif,
Pertama, namanya olahraga itu harus ada dosis. Misalnya 1 pekan itu dia nggak boleh lebih dari 5 kali olahraga. Ya, ya. Karena tubuh juga butuh recovery. Ya, karena pada saat olahraga juga muncul radikal bebas. Yang paling nggak gampang itu sih, oksidasinya naik. Iya, itu dia. Pasti kerusakan naik. Kerusakan Kemudian, naik. apabila aktivitas dia itu sampai, dan pasti ya, mayoritas akan membuat sel itu rusak. Iya. Rusaknya hanya belum mati ya, Belum, rusak aja. rusak Atau aja. sendinya agak rusak, dia bangun lagi dan sebagainya. Nah. Itu juga ada kerusakan. Betul. Makanya olahraga itu, ini guru besar Unpad, Ya. Prof. Ambrosius Purba bilang waktu ngajar saya itu. Jadi atlet itu usianya pendek. Kalau nggak jadi atlet usianya pendek. Kalau tidak pakai aturan. Tuh. Jadi kalau pakai aturan, Prof Purba ini udah usia 85. Dia atlet voli dulunya. Tapi beliau menjaga betul, dia tahu nih harus makan apa, kapan harus berhenti dan lain sebagainya. Antioksidan harus masuk, pakai. Ya, dia pakai gitu. Karena gini, sebenarnya sel itu enggak pernah tahu ini badan mau dipakai apa. Iya. Yang dia tahu pokoknya kamu aktivitas butuh energi berapa, iya. Kasih aku bahan bakar. Betul. Gimana suplainya, gimana jalur dari bahan bakar masuk ke dalam sel, dari sel ke mitokondria. Ini harus lancar. Jika itu Anda bisa lakuin, ya aman. Aman. Tapi kalau melintir makanannya nggak beres. Tidak hanya melintir aja. Kalau saya sering menganalogikan apa yang disampaikan sama Pak Iwan. Rumah kita itu kayak bangunan. Nah. Sudah ada tukangnya di dalam tubuh kita kan? Oh, udah canggih. Sudah canggih. Buktinya apa? Udah kalau tergores luka nggak usah dikasih apapun. Jangan tutup sendiri. Pasti tutup sendiri. Patah tulang. Ya. Nggak usah diapa-apain. Asal dimakan aja. Asal ya nih ya. Kan yang membuat gandeng itu bukan operasinya, bukan dokternya, bukan sangkal putungnya, bukan. Yang membuat gandeng itu adalah tubuh kita mampu regenerasi. Karena memang sudah disematkan kemampuan itu. Nah, cuman kalau nggak dilurusin, nyambungnya bengkok. Iya. Jadi itulah pentingnya sangkal putung. Iya. Atau dokter. Nah, kalau ada yang nggak nyambung, berarti proses recovery ini terganggu. Iya. Berarti sel itu nggak dapat makanan, sehingga tidak mampu memproduksi bahan baku untuk memperbaiki sel yang rusak. Nah, apalagi zaman sekarang banyak makanan palsu. Nah, itu dia. Makanya hari ini kita kan menghadapi. Ya bukan menghadapi ya, mau nggak mau kita campaign-nya yang positif ya. Karena makanan yang disediakan di depan kita ini hampir semuanya tidak bagus. Iya. Oh, ini penting. Ini kemarin hari osteoporosis ya. Kan pasti masalah pertulangan tuh. Iya. Nah, iya. Jadi kan saat ini masyarakat itu saking ratanya dok ya. Kalau masalah tulang itu kalsium. Wah. Saya bolak-balik ngomong. Jadi dulu itu stigmanya begitu. Betul, dulu ya. Sampai harus jualan ada kalsium itu luar biasa. Zaman saya tuh ada MLM yang jualan kalsium segalanya. Manusia butuh kalsium, iya betul kalsium, tapi juga butuh yang lain. Iya. Yang butuh itu harus seimbang, gitu. Bukan kalsium tok itu. Betul. Nah kalau kita menggunakannya itu berlebihan, olahraga berlebihan juga bermasalah, penggunaan nutrisi dan sebagainya berlebihan juga bermasalah. Kaidahnya adalah saya kembali lagi ke Ustadz Aris ya, foundernya PAZ. Ya. Semua penyakit ada obatnya, kecuali tua dan ajal. Kalau kita mau sembuh ya minta sama sang pencipta, gitu kan. Tapi cara pengobatan itu ada 3 cara. Kita sederhanakannya begini, ada minum madu, ada berbekam dan kai. Tapi beliau mencoba untuk mengadopsi itu. Minum madu itu adalah memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Makanan halal, toyib. Nah sekarang toyib ini loh apa? Ya, toyib itu harus baca biokim itu. Nah kalau kita bicara toyib, berarti kita harus mempelajari apa yang ada dalam tubuh kita, butuhnya apa, kita cari prosesnya. Artinya, makanannya itu kan manusia diciptakan dari tanah. Artinya nutrisinya harus dari tanah. Iya. Bahkan sekelas hidroponik saya kurang sepakat. Karena tidak ngambil dari tanah. Hidroponik itu yang ngasih unsur-unsur makanan tanaman itu petaninya. Iya. Yang pertama petani kan bukan Tuhan. Bukan. Makanya harus nempel di tanah. Tanah kan sudah tinggal ambil. Dan kasih air, matahari. Betul. Jadi. Nah masalahnya tanahnya. Jangan di otak macam-macam. Ya. Gak boleh dikasih kimia ini. Gak boleh. Harus alam. Nah itu gak bisa. Gak seimbang kan? Gak seimbang. Kemudian next stepnya yang langkah konsep karus bahannya sudah oke.
cara masaknya. Cara masak. Jangan sampai Ini itu. bahan baku ini gitu. Dan Ini bahannya udah bagus. iya. Sudah bagus bahannya. Makanya pasien-pasien yang tadi yang saya sampaikan, jantung di Ya. Lombok, di Sumbawa, kemudian kanker yang di Jambi, semuanya itu saya hanya berharap mereka dapatkan bahan baku yang alami. Nah, ya. Tanpa pengawet, pewarna, bahkan ayamnya ayam kampung. Telurnya harus bisa jadi ayam. Dan liar. Iya, telurnya harus bisa jadi ayam. Nah, lengkap itu sama sudah ada Karena kan embrionya. telur sekarang nggak bisa jadi ayam. Ya nggak bisa, karena kan dia dipaksa bertelur doang. Betul. Jadi dari situ aja artinya apa? Terlalu banyak manusia ini mengintervensi ciptaan. Iya. Sehingga tubuh kita itu harusnya dapat bahan bakar yang baik. Itu nggak dapat. Ibaratnya kita mau bangun rumah, mau grade A, kita dapatnya KW-KW. Ya. KW-KW. Sebenarnya gini, sebenarnya. Kalau kita bicara tentang nutrisi yang dibutuhkan tubuh kita, ya, itu poin pertama adalah harus seimbang. Ya. Berimbang. Karena gini, yang dibutuhkan tubuh kita ini banyak macamnya. Contoh asam amino. Itu ada sekitar 22 jenis asam amino. Iya. Apabila dalam satu genggam asam amino yang 22 jenis ini, jika komposisinya ini tidak sesuai dengan tubuh kita, nggak dipakai. Malah bahaya. Iya. Malah terlalu over. Ya, over satu maka akan mengurangkan yang lain. Iya. Dan itu akan menjadi kode-kode berbahaya. Iya. Contoh kita kebanyakan metionin. Iya. Wah, itu bisa membuka DNA kita untuk proliferasi jadi kanker. Kanker. Itu banyak sekali. Berarti kan kembali lagi ke kitabnya. Iya. Halal, thayyib, yang terakhir tidak berlebihan. Iya. Nah, ternyata ada ilmunya juga. Begini. Berlebihan itu begini dok. Kadang orang, aku nggak berlebihan, aku minum suplemen. Sama aja. Nah, yang dimaksud nggak berlebihan di sini adalah komposisi berimbang. Begitu Anda ngasih suplemen, contoh kasih aja vitamin D misalnya itu ya. Contoh vitamin D. Vitamin D itu yang Anda minum cuma satu tipe. Iya. Vitamin D, kolekalsiferol biasa. Banyak macam-macam ya. Nah, padahal tubuh kita ada dua jenis. Kolekalsiferol sama lagi kolekalsiferol sulfat. Di mana vitamin D tubuh kita itu yang buatan liver sendiri dan ada UV. Itu dia akan tahu kalau tubuh saya ini butuh vitamin D, tapi dia juga kurang kalsium, maka dia akan bikin kolekalsiferol biasa itu yang Anda minum. Tapi begitu tubuh Anda itu saat ini butuh vitamin D, tetapi sudah banyak kalsium, maka dia bikin kolekalsiferol sulfat. Nah itu, kalau Anda minum kolekalsiferol dari pabrikan itu satu tipe. Jadi gak imbang, penceng, selir gini. Jadi apa akibatnya? Akan menarik kalsium banyak dalam darah Anda. Dan penggunaan kalsium ini juga blunder. Ya, karena pasien saya itu yang sudah sepuh-sepuh itu kalsifikasi di pembuluh darah malah kemudian kalsifikasi di saluran kencing jadi batu ginjal. Terus ibaratnya itu kayak saya melihatnya begini. Ini ada keropos tulang gitu ya, dipaksakan pakai kalsium. Ya. Yang keropos ditempel, yang enggak keropos juga ditempel. Jadi dia muncul tulang-tulang baru gitu. Tapi saya yakin juga itu keroposnya makin parah. Karena gini, tulang itu tidak cuma kalsium Bapak Ibu ya. Kalau Anda berpikir tulang itu hanya kalsium, seperti batu kapur tulis zaman dulu setelah sekolah. Itu kan kertas itu. Kita coba patahkan tulang ayam yang segar gini. Nggak gampang. Itu ada 3 komponen, kalsium, fosfat, sama matriks protein, kolagen itu ada, plus gula dan lain-lain. Tapi paling nggak 3 ini ya. Bentuk kalsium itu siapatit. Jadi minimal apa? Ya ada komponen semuanya. Tapi cara nih, lambung harus jangan netral. Lambung itu makanan manusia, tambah Masa? ini. Kalau kita ada sih, kita punya AK anti kuntet. Iya, jadi spesies itu ya. Jadi kepingan bahwasannya ternyata pengobatan itu 3, apa yang kita masukkan dalam tubuh kita. Kemudian bagaimana sistem tubuh kita memprosesnya. Bagaimana lambung kita mengolahnya. Itu harus benar. Bagaimana pembuluh darah itu sirkulasi. Mengantarkannya gimana. Iya, bagaimana nafas itu harus bisa inspirasi dan ekspirasi maksimal. Itu bayangkan kalau orang itu nggak bisa nafas dengan baik, nggak akan pernah sehat. Oh iya, oksigennya kurang. Oksigen kurang. Nanti anaerob ya. Ya, anaerob. Bisa dibayangkan sepeda motor, kekurangan angin, kekurangan oksigen. Bensinnya banyak, ya nggak jalan. Iya, kalau gitu, dalam kebanyakan mobil injeksi itu airflow-nya kacau. Airflow-nya kacau pembacaannya. Paktes semua itu. Nah, sekarang kalau kok bisa ya membuat bermasalah? Kan paru-paru itu organ yang pasif sebenarnya. Jadi dia mengambil oksigen, mengeluarkan karbon secara sederhana aja. Tapi untuk mengembang dan mengempis, dia butuh rongga dada yang di situ ada ototnya yang bersilangan.
untuk mengembangkan rongga dada sehingga paru-parunya melebar. Ya. Nah, ada orang yang kecenderungan, yang asma aja lah, kita lihat, atau Ya, penyakit begini ya? TBC. Nah. Gini kan beda. Nah, Gitu. rongganya Iya, ada masalah itu berarti. ada masalah. Di rongganya ini. Betul, gitu. Itu lambangnya ini masalah itu. Nah, makanya itu diperbaiki. Ah. Jadi ini kemarin Latih ya. luar biasa ya, alhamdulillah. Jadi ada beberapa kasus relapse TBC. Relapse TBC itu sampai 9 bulan, ada yang 1 tahun gitu. Itu saya minta untuk memperbaiki rongga dada. Gimana cara memperbaiki rongga dada? Kita diajarkan untuk berenang, memanah. Itu tujuannya untuk memperbaiki rongga dada. Tapi tidak sekedar memanah, tidak sekedar berarti kalau berenang. memanah harus dua-duanya gitu. Dua-duanya, nggak boleh cuma satu. Harus nanti dua. lagi. Betul. Terus berkuda. Udah, Nah, itulah di situ sebenarnya adalah Kuda kunci seimbang, kekuatan. kuda. Iya, Kuda semuanya seimbang. adalah olahraga yang seimbang, yang memperkuat tulang belakang, yang memperkuat rongga dada, Iya. yang mengelastiskan rongga dada. Nah, kadang-kadang kita berkuda nggak ada. Poinnya adalah memperbaiki struktur tubuh itu penting supaya apa? Tadi loh, Iya. makanannya diberikan yang terbaik. Opsi obat itu next. Kalau memang dibutuhkan. Terpaksa saja. Contoh nih, misalnya, tipes butuh antibiotik. Antibiotik. Ya, sepsis, infeksi, luka, antibiotik. Tapi begitu ada statement diabetes nggak bisa sembuh ini, hanya bisa ditahan. Buktinya tamu nggak bisa. Iya. Kan sudah tadi praktek. Iya. Mestinya kalau nggak masalah sih pasien datang tiap bulan Iya. tapi nggak nambah penyakit. Betul. Tapi itu nambah penyakit juga. Nah, masalah. Artinya tertahan di satu sisi, nggak tertahan di sisi lain. Oh, Karena iya. kan obat itu kan racun yang didosis. Karena dia memaksa kerja Ya, organ. jadi ada Mayoritasnya begitu. dua sisi mata pisau. Satunya mengobati, satunya efek samping. Kalau dokter ini tidak bijak dalam memberikan dosis, khawatirnya manfaatnya kecil, mudorotnya besar. Gitu. Saya kira kalau dosis sudah bijak semua ya. Iya. Dosisnya. Cuma kan dia, contoh gini, hari ini rusak ininya, Iya. dimatiin nih. Ya, Karena dimatiin, maka Betul. dia rusak ini, dimatiin lagi. Iya. Jadi ya, jadi Sudah mulai nggak sekarang karuan. itu saya berusaha untuk why. ya tetap Why sesuai. demam? Why darah tinggi? Nah, Why diabetes? Why? Why ini aja, mumet nyarinya. Kadang-kadang Iya. udah dikasih, ini di guideline ya sama kita. Ini udah dikerjain semua. Tapi kok masih bermasalah gitu. Ternyata ada satu faktor lain, psikis. Oke. Nah, psikis itu mengganggu proses penyembuhan. Ya. Jadi ada kasus kanker cepat dia sembuhnya karena keikhlasannya. Karena dia udah lah, saya mau apain terserah gitu ya. Ada yang nggak terima, Dia marah-marah tuh. marah-marah terus. Makin parah itu. Makin parah. Jadi seseorang yang punya kecenderungan benjolan ya, dimanapun tempatnya, belum pernah ada satupun yang tidak ada hubungannya sama psikis. Ya misalnya kayak ibu-ibu, ya ini ibu-ibu yang mendengarkan ya, untuk siapapun ya, yang hampir semua pasien di tempat saya maupun di Kartus, itu kalau digali, itu pasti ada unfinished problem. Ya. Suami, orang tua, anak, mertua, ipar, adik, Ya. kakak, tetangga, gitu ya. Teman. Itu bahkan sampai bunuh diri dan lain sebagainya kan. Ya. Itu saking bermasalahnya. Jadi itu yang pertama yang saya minta untuk selesaikan, karena dari input kita nggak bisa bantu, dari olah tubuh kita nggak bisa bantu, dan yang terakhir pembuangannya ini kan harus kita perbaiki. Nah pembuangan itu ada berkeringat, ada buang air besar, ada buang air kecil. Makanya di Karnus juga ada bilang ini BAB-nya harus lancar tiap hari. Ya. Tujuannya apa? Ada Limbahnya harus dibuang. Ada 7 langkah Karnus. Iya 7 langkah itu. Yang biasa masuk langkah ke-6. Iya. Memperbaiki sirkulasi olahraga dan lain sebagainya. Nah olahraga tadi, olahraga juga ada ilmunya. Tapi meskipun 6 langkah itu, Ibu, itu bukan diurutkan, bukan. Nah, 6-6-nya harus jalan. Dikerjakan, bukan dipilih. Ini pas saya nggak bisa olahraga, saya makan ini aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau 7 nggak dikerjakan, atau dikerjakan cuma sebagian-sebagian, ini nggak usah. Ya, karena Pusing juga. pusing juga. Kita ini pengennya membimbing Bapak Ibu untuk sembuh. Bukan sekedar Jadi kita makan guide, itu. karena darah itu 120 hari paling nggak ya. Iya. Kita pengennya itu 120 hari ke depan, dengan memilih bahan makanan, memasak dengan baik, perbaikan ya, lambung, metabolisme kebersihan dan perbaiki. berjemur, berolahraga, perbaikan psikis dan sebagainya.
berharapnya 1-20 hari lagi itu ada perbaikan. Ya, 4 bulan seolah ada perbaikan. Ada perbaikan. Ada perbaikan. Syukur-syukur direzekikan sembuh. Ya. Kayak pasien diabetes yang sudah 19 tahun. Nah, 10 tahunnya dia minum obat, 9 tahunnya insulin. 4 bulan selesai insulinnya. alhamdulillah. Gitu. Jadi itu banyak itu ya. Itu cukup banyak cerita-cerita itu. Iya, Jadi kita nggak overclaim, yang gagal juga ada. Nah, Tapi kan yang gagal itu kan nggak ngikutin ini loh. Yang iya. paling banyak itu. Padahal guideline itu hidup. Iya. Ya, kita kembalikan ke Betul. ini loh, cara kerja tubuh kita. Ibarat mobil ini loh cara pakai mobilnya Iya. dan ini loh cara perawatannya. Anda melanggarnya ya rusak lagi mobilnya. Betul. Dan kuncinya adalah di metode yang kita lakukan itu yang sangat berat itu istiqomah. Iya. Nah, Ya, istiqomah itu butuh keyakinan dan butuh ilmu keyakinan, sih. ilmu, butuh ini. Orang bisa istiqomah kalau dia yakin. Ya. Nah, yakin butuh ilmu. Betul. Nah, masalahnya pasien tuh malas belajar. Sebagian besar. Dianggap, aku sakit ini, kasih obat berapapun tak beli. Ya, Nah, pola mindset pikirannya masih Iya. sakit ini, obatnya ini. Ya, sama. Ibaratnya ini, sakit ini tak tebus dengan suatu pil, selesai. Enggak begitu. Ya, itu masih mindsetnya di masyarakat gitu. Betul. Karena Anda terbiasa dengan tanda kutip ditipu. Instan. Padahal Anda itu sakit itu waktu Anda berobat masa sembuh. Apalagi penyakit degeneratif ini ya. Itu adalah gejala Anda yang sembuhkan. Ya. Bukan penyebab Ya. penyakitnya. Nanti Ibaratnya khawatirnya. kayak api sama asap. Ini ngilangin asapnya aja. Ya, Apinya masih. enggak. Itu. Tapi- Jadi nanti malah kemana-mana penyakitnya itu. Nah, ini menjawab kan, itu darah jelek, gula darah naik kan, darahnya kan kotor, jelek katakanlah. Iya. Coba sebutkan satu dalam tubuh kita yang tidak dialiri darah. Ya rambut aja. Rambut, ya tetap ujungnya di pori-pori juga dia dapat juga gitu. Tapi tidak ada satupun dari kuku. Ya kalau sudah lewat, di Iya, sini nggak kalau dialiri di darah. sudah. Di sini masih ada darahnya. Ya, makanya dia sudah tumbuh. Nah, bayangkan Di ya, situ. kita ini kayak kita punya jalan yang lurus lah ini ya, jalan yang bagus sekali. Tapi yang lewat itu overtonase, odol lah, odol, overtonase. Ya lama-lama rusak. Sebagus apapun jalan yang kita punya, rusak. Sebagus apapun organ jaringan kita punya, yang lewat itu overtonase, tidak membawa kebaikan, jelek semua. Akhirnya rusak juga. Iya. Mau di mata, mau di paru, mau di jantung, mau di ginjal, mau di liver. Semuanya itu rusak. Di saraf juga rusak gitu kan. Nah makanya orang diabetes itu kemana-mana. Dan celakanya yang di kambing hitam kan gula. Ya, gula. Nah, gula itu nggak salah itu. Iya. Banyak kan dia. Dan tuli reseptor itu juga itu yang memahamkan pasien untuk jangan takut sama gula, tapi ditakar betul. Takar betul. Jenisnya dan sebagainya. Jadi jangan tidak makan gula, jangan tidak makan ini. Jadi saya coba kembalikan lagi kalau kita belajar sehat, siapa sih sejarah manusia yang paling sehat? Ya Rasulullah. Iya, jangan sakit. Iya, Rasulullah itu sakit ya karena diracun. Ya, diracun. Gitu. Dan kemudian beliau meninggal. Beliau makan apa? Kan makan semua. Tepung ya. Tepung ada. Bahkan kambing itu paling disukai. Apalagi gandum. Iya. Tapi kalau pembenci gandum itu jelek. Iya. Jadi kalau Anda koreksi lagi nih, gandum jelek. Gandum itu makanan orang-orang sana, nggak apa-apa. Kita di sini udah makan. Kalau kita makan sampai nasi, bermasalah karena makan gandum, jangan salahkan gandumnya dong. Jangan. Iya. Karena Anda udah makan nasi. Gandum itu mengganti nasi sana itu. Gak dikasih margarin. Nah sini lah. Kan masaknya keliru. Iya. Ya. Belum lagi bahannya keliru, bahannya rusak. Gandumnya rusak. Masaknya rusak. Pemutih. Iya. Lambungnya rusak. Lambungnya rusak pula. 3 ini sudah triple. Kayak apa ya, uppercut. Tambah lagi gerakannya rusak. Ya, aliran darah nggak lancar. Gerakannya rusak. Gerakannya rusak. Sudah, makanya Anda pasti akan sakit. Nah, kita ini benahi semua ini. Makanya, kalau senang Dokter Sentot ini, beliau ahli BAZ dan mempelajari kan harus menerapkan kombinasinya. Siapa yang untung? Ya pasien. Pasiennya Dokter Sentot luar biasa, banyak kesembuhan tuh. Kalau saya itu pengennya tuh gini, pasien itu paham. Ya, paham, kemudian tahu apa yang dilakukan. Jadi nggak bolak-balik kontrol. Saya pengennya itu bantu mereka itu sembuh. Kalau bisa ketemu saya sekali aja lah gitu. Atau paling nggak 4 bulan itu aja. Setelah itu mereka sembuh dan mempertahankan kehidupannya. Jangan balik lagi. Udah sembuh, dia balik lagi kehidupan lama. Ya sakit lagi. Diabetes sudah sembuh. Ya udah remisi lah katakanlah gitu.
Terus dia kembali ke kehidupan lama, dia sakit lagi gitu. Tapi minimal kalau udah ketemu dosen toh diedukasi. Kalaupun dia ngawur lagi, sakit lagi, dia tahu caranya untuk bertobat. Iya Itulah tahu. bedanya. Karena Jadi gini dok. sudah bagus ya ini kontrol nih, udah 8 bulan, 9 bulan, udah bagus. Kok saya gula naik lagi? Nah Bapak kembali ke kehidupan zamannya jahiliyah dulu. Iya. Iya dok, masih makan ini. Ya udah, wong ini harus dijaga karena yang bukan penderita diabetes saja bisa Sakit. kaget, apalagi Bapak ini sudah sembuh balik lagi kehidupan. Jadi gini, memang support keluarga itu penting Pak. Oh sangat, Karena gini, sangat. contoh begini. Kita ngelarang anak jangan makan permen. Iya, Tapi ngasih permen di meja makan. iya, sama aja. Ya tergoda lah. Iya. Kamu jangan lihat, jangan makan misalkan margarin. Tapi tiap pagi ada margarin di meja makan. Ya kan repot ini. Iya. Ya. Ini godaan. Padahal kita ini bukan sebagai penggoda kan. Jadi keluarga harus paham itu. Iya. Makanya gabungan dari ini semua karena pengobatan itu kan ya tadi cara berpikirnya itu kalau Ustadz Haris ya sebagai founder PAZ itu ya apa yang dimasukkan harus baik. Ya, baik. Makanan halal thayyib tidak berlebihan. Ya, ya. Nah ternyata thayyib tidak berlebihan ada ilmunya. Terus kemudian bukan sekedar tubuh kita jumlahnya doang ya, tapi komposisinya loh ya. Jadi Komposisinya ya. itu perlu pelajari dan bidang keilmuan banyak. Kalau hari ini kenapa saya di Karnus? Ya karena yang paling mudah di logik, Ya, yang paling sederhana, nggak yang wah kalau ikut kuliah biokimia mumet. Padahal kan mesti biokimia Iya. Di Karnus itu kalau kuliah 2 hari ya mumet juga gitu. Tapi paling nggak itu benang merahnya itu bisa connecting the dot-nya ya dok ya. Connecting the dot. Oh ternyata benar ya ini. Nggak. Jadi bisa nggak pakai cara lain? Ya bisa, karena kesembuhannya bukan di ikhtiar kita, kesembuhannya itu kuncinya di pencipta. Kalau pencipta udah ngasih tanda hidayah, petunjuk. Gitu. Ya. Mau sembuh, kadang dikasih air, dibacain doa sembuh. Ayo, kalau bicara kesembuhan ya. Itu prerogatif. Nah, itu kan. Jadi itu hak prerogatif yang dimiliki sama Sang Pencipta. Artinya kita ini berikhtiar supaya sembuh dengan cara yang sesederhana mungkin dan tidak menambah kemudaratan. Ya. Gitu loh. Dari ilmu yang kita bisa. Nah, gimana ilmu yang saya terapkan? Ya tadi itu perjalanan panjang kita bercerita itu. Istri saya, anak saya, bahkan pasien-pasien saya. Dulu saya itu dokter tukang rujuk. Tukang rujuk? Iya. Berarti rujuk ke rumah sakit? Rujuk. Karena saya nggak bisa. Kan udah gawat-gawat semua ya? Gawat semua. Kalau sekarang ngobrol aja. Bu kalau mau pakai cara silakan. Ibu mau ke rumah sakit tetap periksa silakan. Tapi ini cara yang kalau mau ibu kerjakan ini. Jalan kaki, posisi sholat, ini yang dimakan, ikut kuliah konsep Kanu, ikut cooking class paling enggak, baca-baca dan sebagainya di situ. Dan lakuin. Terus istiqomahkan, istiqomah ini berat, yang gampang istirahat. Dan istirahat paling gampang daripada istiqomah kan. Ya gitu loh. Jadi ini yang disampaikan ke pasien. Harapannya pasien itu setelah dia merasa nyaman, yang dikejar adalah keberkahan. Pada saat dia nyaman, awalnya nggak bisa aktivitas, kemudian dia bisa beraktivitas lagi, apalagi berhubungan sama ibadah. Contoh pasien Jambi, yang saya terakhir Jambi tahun lalu. Kanker payudara. Jadi 2017 diangkat, 2024 muncul lagi, tapi di tulang belakang. Jadi sudah metas. Iya, jadi dibawa ke Jakarta, ke rumah sakit Jakarta, di kemo sekali nggak bisa jalan. Apakah salah kemonya? Enggak juga. Kemo juga sebuah metode ya. Metode dari sudut pandang medis seperti itu memang caranya berpikirnya pembunuhannya sel kanker. Kalau kita kan bicara kanker itu saya menganaloginya begini nih, mungkin barangkali ada ini ya. Menganaloginya gini. Kita punya anak 10. Dikasih makan sama. Di pendidikan yang sama. Dikasih cara hidup yang sama semua gitu. 10. Kok tiba-tiba satu jadi maling? Kan kita nggak pernah mengajarkan anak kita jadi maling kan, tapi dia jadi maling nih. Langkah kita untuk yang jadi maling ini diapain? Kira-kira? Ya dididik lagi kan, dikasih tahu. Kamu kenapa sih kok jadi maling? Karena dia jadi maling pun juga didikan juga. Dari luar gitu kan. Betul. Akhirnya kan normalnya gitu ya. Normalnya kita itu kamu ngapain nyuri kan gitu. Oh karena uang sakuku hilang. Oh karena itu. Ya udah ini kasih uang saku dan atau juga kamu jadi maling aja, ada nggak ngajarin, TV, entah temennya dan gitu kan. Tapi ada nggak orang yang berpikir begini, kamu malu-maluin keluarga, keluarin dari KTP, keluarin dari kakak, dibunuh, dibuang, diasingkan. Ada nggak yang berpikir?
Banyak. Pak, ada kan? Kalau dalam dunia kesehatan banyak itu. Nah, kalau di dunia kesehatan akhirnya saya logikakan begini nih. Kita punya 60 sampai 100 triliun. Eh, Kita kasih makan yang sama dan lain sebagainya. Kok ada satu jadi benjol? Benjol ini dari mana? Kita cedur radikal bebas. Radikal bebas dari mana? Inisiator oksidatif yang diajarin sama Pak Iwan kan? Gitu. Nah, yang kita hilangkan adalah efek dia negatifnya ini. Atau selnya yang kita buang. Ya. Kan logikanya sama anak tadi toh. Ya, Dibuang aja. Memalukan. Tapi kalau kita hanya membuang ini. Terus penyebabnya tidak, maka 9 anak yang tersisa bisa jadi benjol bisa lagi. jadi maling juga. Nah, karena kita masih kelolosan tuh. Kelolosan yang membuat dia jadi maling, kelolosan nih. Nah, itu Inisiator kenapa oksidatif banyak banget. Metas di situ Pak Gua. Itu logikanya sederhana seperti itu. Saya jelaskan ke pasien itu begitu. Ini loh, kalau ibu hanya fokus dibuang, katakanlah qadarullah sudah dibuang, sudah. Tapi jangan sampai ada muncul tempat lain. Ya, betul. Ya, misalnya udah kadang dibuang kan, misalnya dan sebagainya, ya udah di kemo, udah diradiasi, dinyatakan udah clear nih. Ini inisiator oksidatif jangan dimasukin lagi. Ada salah satu artis yang dibantu sama Pak Iwan. Iya. Kan sudah clear. Habis itu dikasih inisiator oksidatif lagi. Muncul lagi di satunya. Malah metas kemana-mana. Metas kemana-mana. Banyak hal ya. Kalau belajar tuh silakan belajar di kampus. Iya. Ya. Insya Allah banyak lah itu. Insya Allah. Jadi. Tapi pasien tadi sembuh dok ya akhirnya? Sekarang sudah ngajar. Alhamdulillah. Jadi yang lumpuh setelah kemo kedua lumpuh. Dia udah pasrah. Kalau memang harus diwafatkan ya sudah. Makanya tadi kan ada satu hal yang psikisnya harus dikuatin. Dikuatkan dirinya bahwasanya kesembuhan ini hanya dari Allah dan kita manusia hanya berikhtiar, jangan menyadarkan kepada siapapun. Udah bismillah dikerjain. Udah sekarang dan CA 153 satu aman semua dan tidak ada gejala lagi ya. Dari yang lumpuh bisa jalan lagi, bisa ngajar lagi. Nah, berharapnya ini ya. Ini sebuah keberkahan yang bersambung. Dari dia kemudian bisa mengajar, ini adalah sebuah pahala yang bersambung ke saya, kebaikan ke Pak Iwan, ke mana, ke Ustaz Haris, ke kawan-kawan yang saat ini ikut podcast ini. Jadi kita nggak hanya berbicara, oh ini produk laku, itu laku ntar. Iya. Ini ilmunya pahami dulu. Ini kalau nggak paham ini selesai udah hidupnya. Nah ini, jadi berharapnya nanti kita itu banyak orang yang mendoakan. Nah kalau sudah begitu, udahlah kita jalan ini santai ya. Sembuh nggak sembuh itu karena Allah aja, kita ikhtiar aja gitu. Ini ada yang ini sembuh atau enggak ya? Ya itu keyakinan berbeda. Alhamdulillah sih itu. Saya ketemu Pak Iwan 2020. Ya, waktu itu kan masih awal-awal. Ampun, saya lagi posisinya itu lagi memimpin PAZ yang ditinggal sama Ustaz Haris. Sehingga udah nggak bisa lah. Pada saat saya sudah mulai ini tadi guru besar, bukan guru besar saya. Cuma ngajar biasa aja. Ada ilmu yang dititipkan sedikit, saya mau kasihkan ke banyak orang yang mau. Nah, tentu saja guidance-nya kan di Quran dan hadis. Jadi belajarnya ya situ saya kembalikan. Nah, kemudian 2024 itu mulai kan, ikut kuliah dan sebagainya. Teman-teman juga banyak yang belajar juga, mungkin masih ragu-ragu ya, banyak yang ragu-ragu itu apa benar. Memang kalau nggak handle pasien, Nah, jadi semuanya ada kelebihan dan kekurangan. PAZ juga ada kekurangan, medis juga ada kekurangan, ya, Karnus juga masih terus berbenah gitu ya. Ya kita terus update semua. Ya kita nggak memusuhi siapapun. Pasien itu intinya kita ingin membantu sesama untuk dapat kesembuhan. Di dalam proses Karnus itu kita integrasikan dengan metode banyak. Jadi kita ini saling melengkapi lah. Karnus tidak punya terapinya, nggak punya. Terapi fisik nggak punya kan. Tapi teman-teman terapis banyak yang di Karnus ya. Ya, jadi kalau teman-teman terapis atau dokter belajar Karnus itu tutup ketemu tumbuh. Iya, terapis itu pijat, ya minum ini AK gitu, pijat, kita AG, AT. Kadang gini, waktu pijat itu cerita tentang perjalanan glukosa sampai ke tingkat sel. Sampai bingung ini, yang pasiennya, Anda ini sekolah apa ini? Tapi akhirnya pasien-pasien tadi dapat kesembuhan. Jadi, alhamdulillah ya, jadi saya tetap bersyukur masih diberikan kesempatan, masih dikasih nafas, semua masih sehat. Ya dengan kemampuan ini,
Kalau kita bikin sendiri kan nggak enak. Iya, kita Sebar-sebarin. sebarkan. Nah dok, Sebar-sebarin. kalau ada pasien yang butuh dokter bisa saya kasih nomor teleponnya ya? Oh Nanti ya. boleh, Jadi nanti silakan. teman-teman Bisa ya, juga kan di Karnus kan di juga Karnus Care sudah. bisa ada di Karnus Care dokter kita ada, Iya, juga ada bisa. praktek sendiri juga. Ya, saya ada. Ya, nama kliniknya Nama kliniknya Klinik Medika Keluarga Utama di Sidoarjo. Itu yang Klinik Medika Utama Sidoarjo. medis plus Karnus. Karnus, ya. Komplementer lah. istilahnya. Ya, Ada yang- medis Karnus BAZ. Ada juga yang praktek dokter mandiri di Pasar Sukos. Baik, mungkin ada pesan-pesan ke masyarakat Indonesia. Bapak Ibu yang saat ini mungkin mendengarkan podcast, tetap berpikir positif, berbaik sangka sama Allah ya. Jadi sakit itu bisa jadi sebuah ujian, bisa jadi sebuah bukan ujian ya, tapi lebih ada yang jadi ujian, ada yang memang disentil. Jadi saat ini banyak orang, kenapa ya kok saya dikasih musibah sakit? Kenapa Allah itu dolim sama saya? Ya. Padahal yang habis makan tidur ya dia, yang nggak mau olahraga dia, tapi menyalahkan sama pencipta gitu Salah ya. makan ya dia. Padahal kita ini dititipi badan buat dijaga. Ya. Kita nggak pernah menjaga itu, akhirnya kita jadi sakit. Tapi kalau sudah sakit, pertama yang perlu kita tekankan adalah kesembuhan itu mau pakai caranya apapun, mau yang baik ataupun yang buruk, tetap yang menyembuhkan sama pencipta. Satu itu. Supaya kita tidak terlampau jauh melangkah, maka kita harus paham apa yang terjadi dalam. Ya. Maka harus belajar. Belajar banyak cara, ya. Belajar banyak cara. Kemudian kalau kita sakit itu, Allah itu cabut senyuman kita. Selain cabut senyuman kita, bonusnya dosa kita dicabut. Ya. Pada saat kita sembuh, senyum kita dikembalikan, dosanya enggak. Gitu ya. Jadi kita harus bersyukur di situ ada. Itu sisi kita untuk lebih Ya, kita menerima, semangat, gitu ya, semangat. menghadapinya. Betul. Dan sekali lagi, penyakit itu tidak ada sama ajal, tidak ada hubungannya sama ajal. Kalau sakit itu sembuh, kalau ajal itu sama lahir. Jadi orang bisa kita mau ajal melalui sakit atau tidak. Ya, bebas ya. Jadi pikirannya harus dipositifkan sehingga kita sembuhnya itu nyaman. Gitu ya, nyaman sambil Ini. Allah, itulah tetap semangat para Bapak Ibu yang saat ini sedang diuji sakit, mudah-mudahan jadi penggugur dosa, dan kalaupun qadarullah sampai wafat, mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Ya kita dampingi di sini. Ya, dan tetap semangat ya, insya Allah akan ada jalan selalu. Ya, itu aja. Terima kasih Dr. ya. Siap, Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa. Podcast. Ya. Podcast dalam Bas Karnus Tell the Truth. Ya.